Di video kali ini saya akan membagikan alur cerita film Si Jin kepada kalian. Film Si Jin ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang tergila-gila dengan sepupunya sendiri, hingga dia rela melakukan apapun demi mendapatkan hati laki-laki tersebut. Namun malah kesialan yang dia dapatkan, hingga mengakibatkan dirinya dan semua keluarganya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Sebelum lanjut, siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu, dan inilah dia Si Jin. Film dimulai dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang artinya sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di dalam Si Jin. Lalu kita diperkenalkan dengan dua orang kakak beradik, mereka adalah Irma dan Wulan. Irma membawa adiknya itu ke rumah seorang dukun. Wulan mengatakan kalau itu hanyalah tempat sesat, kenapa Irma membawa dia ke tempat seperti itu. Kemudian mereka dikasih kerudung oleh istri si dukun, dan mengajak mereka untuk menemui si dukun itu. Sing kuit sing digawe jeroning lemah. Irma datang ke sana untuk meminta sebuah petunjuk tentang seorang laki-laki. Apakah dia bisa menikah dengan laki-laki itu atau tidak? Irma sangat menginginkan laki-laki itu. Dan ternyata dia bernama Galang, sepupu dia sendiri. Ternyata Irma sama Galang itu sudah bertahun-tahun selalu bersama. Dan mereka sempat berpacaran. Irma sangat jatuh hati kepada Galang, namun mereka itu sepupuan. Galang adalah anak dari kakak ibunya Irma, jadi Galang terpaksa meninggalkannya. Wulan pun kerasukan dan mengatakan kalau Galang itu bukan laki-laki yang tepat untuk Irma, dan menyuruh Irma untuk menjauhi Galang, atau dia akan menjadi sumber kematianmu. 12 tahun kemudian di sini Irma, Wulan, dan ibunya akan datang ke rumahnya Galang untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya Galang yang bernama Sophia. Di sini Galang sudah menikah dengan perempuan yang bernama Nisa, ibunya Galang yang menjodohkan mereka. Galang juga sangat mencintai Irma, namun karena dia ingin berbakti kepada ibunya, jadi dia terpaksa menikah dengan Nisa. Ibunya Galang terbaring sedang sakit, dan penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Mereka sempat berpikir kalau dia itu diguna-guna. Lalu di sini terlihat kalau Irma mencoba mendekati Galang, namun Galang terlihat menghindar dari Irma. Mereka pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sophia, dan Irma memberikan kado sebuah boneka untuk Sophia. Sophia di sini mengalami cacat mata sejak dia lahir. Dia mengalami sebuah insiden pas sedang dia dilahirkan. Lalu Irma pas sedang ada kesempatan dia mencoba mendekati Galang yang sedang berada di teras. Dia mencoba menggoda Galang, namun Galang mengatakan kalau mereka itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ternyata Galang belakangan ini sempat berhubungan dengan Irma di belakang istri dan anaknya. Irma kini tengah mengandung anaknya Galang, dan Irma minta pertanggungjawaban dari Galang karena dia sudah menghamilinya. Kemudian di rumah Wulan mengatakan kalau Nisa juga pastinya sudah tahu akan hubungan Irma dan Galang. Wulan mengatakan kalau Irma itu seperti anak kecil yang baru mengenal cinta, padahal Galang itu sudah mempunyai keluarganya sendiri. Tapi kenapa Irma terus-terusan mengejar Galang? Lalu setelah itu Irma pun mendatangi Galang ke tempat kerjanya. Dia khawatir kalau Galang tidak mau bertanggung jawab karena sudah menghamilinya. Irma mencoba untuk berteriak kalau dia itu sudah dihamili oleh Galang, namun Galang mendorongnya hingga Irma mengalami pendarahan. Galang yang melihat itu dia pun langsung membawa Irma ke rumah sakit. Dan besoknya ternyata Irma itu mengalami keguguran. Irma pun menyalahkan Galang atas hilangnya anak mereka. Namun Galang di sini tidak mengatakan apapun. Dia hanya memberikan uang kepada Irma untuk membayar biaya rumah sakit. Irma di sini sangat kecewa kepada Galang. Padahal dulu Galang pernah berjanji kalau dia tidak akan meninggalkan Irma apapun yang terjadi. Irma mengira kalau Galang itu hanya mau enaknya doang dan selalu mempermainkan hatinya Irma. Irma memberikan semuanya yang Galang mau, namun Galang malah mengkhianati kepercayaannya. Galang meminta maaf karena sekarang ibunya itu sedang sakit, jadi dia tidak mau menyakiti perasaan ibunya. Lalu di perjalanan pulang, Galang bertemu dengan Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz di sini mengatakan kalau Galang itu harus sering-sering sholat berjamaah di masjid. Karena kelihatannya, Galang itu lagi banyak masalah. Jadi memintalah pertolongan kepada Allah agar semua masalahnya itu dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa. Singkatnya, Galang pun pulang ke rumahnya. Dan pada saat Galang tidur, dia bermimpi buruk tentang Sophia.
Lalu dia pun menghampiri Sophia yang sedang tertidur. Di sini Galang mengingat di mana saat Nisa akan melahirkan Sophia. Ternyata pada usia kandungan 6,5 bulan, Nisa merasakan kesakitan dan dia merasa kalau dia akan melahirkan. Namun Galang menganggap kalau itu hanyalah sakit biasa. Dan setelah beberapa jam, ternyata benar saja Nisa melahirkan. Namun sayangnya dia telat datang ke rumah sakit, hingga bayi itu mengalami kebutaan permanen karena terjepit pada saat lahiran. Dan yang membuat Sophia buta itu secara tidak langsung adalah Galang. Dan dia juga kini sudah menyebabkan Irma keguguran. Singkat cerita di sini Irma memutuskan untuk datang ke dukun itu lagi. Dia sangat putus asa karena sudah kehilangan calon anaknya. Dan dia sekarang sangat ingin menjadi perempuan satu-satunya di hidupnya Galang. Irma di sini memberikan semua perhiasannya sebagai bayaran atas permintaannya itu. Dia ingin Nisa menghilang dari hidupnya Galang. Dan si dukun itu akan bekerja sama dengan jin Anjar yang sangat membenci umat muslim. Dan jin itu akan perlahan-lahan membunuh Nisa selama 5 bulan. Dan semua kerabat darahnya itu akan musnah. Sophia juga yang merupakan anaknya Nisa akan ikut mati. Irma mengatakan kalau dia tidak ingin Sophia mati. Lalu si dukun itu menjawab apakah mereka semua peduli atas matinya anak kamu. Mendengar itu, Irma pun menyetujuinya. Agar semuanya berjalan lancar, si dukun membutuhkan rambut atau kukunya Nisa. Dan kalau lebih ampuh lagi, Irma harus membawa darahnya Nisa. Lalu kemudian si dukun itu pun menyembelih sebuah kerbau dan mengambil kepala, usus, dan darah dari kerbau itu. Lalu dia juga menggali sebuah kuburan baru untuk diambil tulang kering dari mayat tersebut. Sementara itu, Irma datang ke rumahnya Galang dan dia bertemu dengan Nisa. Di sini Irma beralasan kalau dia ingin bermain dengan Sophia, padahal dia ingin mengambil rambut dan darahnya Nisa. Setelah berbincang-bincang, Irma pun masuk ke kamar mandi. Dia mengambil rambut yang ada di sebuah sisir dan juga menemukan sebuah pembalut bekas di sana. Lalu setelah itu Irma pun berpamitan dengan Nisa dan Sophia. Dan di sini Irma menangis karena dia tahu kalau dalam waktu 5 malam Sophia akan mati. Irma sangat sayang kepada Sophia, namun karena dia ingin membunuh Nisa, jadi mau tidak mau dia juga harus membunuh Sophia. Kemudian setelah itu Irma pun memberikan foto rambut darah Nisa kepada si dukun itu. Dan si dukun itu pun langsung memulai tahapan-tahapan dari perbuatan laknat tersebut. Si dukun membalut foto Nisa dengan usus kerbau di tulang kering sebuah mayat, disusul dengan bacaan mantra yang berbahasa Jawa. Si dukun itu pun bersekutu dengan berbagai jin demi memenuhi permintaan dari Irma. Dalam 5 malam, Nisa dan Sophia akan mati secara mengenaskan. Dan pada saat itu, Irma akan mendapatkan Galang sepenuhnya. Di malam pertama, terlihat di sini Nisa yang tengah menjalankan sholat tahajud. Dan setelah salam, tiba-tiba ada kepala kerbau yang jatuh di depannya. Dan darah yang mancur memenuhi tubuhnya. Dia berteriak ketakutan, lalu Galang pun datang menghampirinya. Dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Galang berpikir kalau Nisa hanya bermimpi dan omong kosong saja. Kemudian siangnya Nisa di sini menemukan boneka. Dia pun kemudian mencekik boneka itu dan menggunting rambutnya. Dan lalu dia memakan rambut boneka itu. Tidak sampai di situ saja, dia juga memotong rambutnya sendiri, lalu memakannya. Di sini Nisa setengah sadar, namun tubuhnya itu seakan-akan ada yang mengendalikan. Lalu malamnya pas Galang pulang, Nisa mengatakan kalau di rumah mereka itu ada yang aneh. Namun Galang tidak menghiraukannya. Di tempat lain Irma berantem dengan Wulan karena Wulan sudah tahu kalau Irma pergi ke dukun itu lagi. Wulan mengatakan kalau Irma itu tidak berperasaan. Irma tergila-gila karena dia tidak memikirkan apa-apa lagi selain cintanya kepada Galang. Tanpa Wulan tahu kalau sebenarnya Irma itu sudah keguguran. Irma pun mengusir Wulan dari sana. Tengah malamnya Irma diganggu oleh sesuatu dan tiba-tiba Kan? di tempat lain Irma yang sedang wiridan tiba-tiba dia memuntahkan lintah dari perutnya dan dia mengumpulkan semua lintah yang dia keluarkan itu. Lalu kemudian pada saat Irma membersihkan muka si ibu,
Dia tiba-tiba membekam si ibu dan berniat untuk membunuhnya. Namun untungnya dia keburu sadar dan menangis pada saat itu juga. Dia terus-terusan meminta maaf kepada si ibu. Dia tidak ada niat untuk membunuh si ibu. Namun entah kenapa dia melakukan itu. Seakan-akan dia sangat ingin membunuh si ibu. Lalu pas Irma pergi ke kamar mandi, si ibu tiba-tiba bisa berjalan dan si ibu berjalan ke arah dapur dan dia mengambil sop yang sedang Irma masak. Lalu kemudian dia pun menumpahkan sop itu ke kepalanya sendiri dan itu membuat si ibu meninggal pada saat itu juga. Irma yang melihat itu, dia berteriak histeris. Malam itu adalah malam ketiga dari teror, dan di sini orang-orang datang ke rumah Galang untuk melayat si ibu yang sudah meninggal. Nisa di sini terlihat sangat sedih dan Galang juga merasa sangat terpukul. Ibunya yang sangat dia cintai harus meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Ibu-ibu di sana mengira kalau penyebab si ibu meninggal itu karena disantet dan ilmu hitam. Mereka pun setelah itu menyolati si ibu dan tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya, pegang Nisa. Nisa pun kerasukan jin Adit. Galang dan Pak Ustadz pun mencoba menenangkan Nisa dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Namun jin itu malah melawan Pak Ustadz. Irma yang melihat itu merasa puas dengan apa yang terjadi kepada Nisa. Dia merasa kalau santet yang dia inginkan akan berjalan lancar. Setelah disadarkan, Pak Ustadz berbicara kepada Galang kalau ada jin jahat yang mencoba masuk ke dalam dirinya Nisa. Galang pun kini percaya kepada semua omongan Nisa. Nisa sebelumnya pernah bicara kalau di rumah itu ada yang gak beres, dan Galang pada waktu itu tidak menghiraukannya. Setelah menguburkan sang ibu, Galang mendengar sesuatu di tengah rumahnya. Dan pas dicek, ternyata ada beberapa orang yang terlihat sangat aneh. Mereka membacakan sebuah mantra terus-terusan. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan sama Irma? Galang pun tersadar setelah Sophia membangunkannya. Galang kini sadar kalau keadaan keluarganya itu sedang tidak baik-baik saja. Dia pun meminta maaf kepada Nisa karena Galang tidak percaya Nisa pada saat itu. Dan Galang akan mencari solusi, serta meminta bantuan Pak Ustadz untuk mengusir jin tersebut. Namun Pak Ustadz mengatakan kalau jin itu sangat kuat. Dia akan terus-terusan meneror mereka dan membinasakan semua orang yang dibenci oleh si jin tersebut. Pak Ustadz menyuruh Galang untuk tetap istiqomah dan meminta pertolongan serta perlindungan dari Allah. Karena Allah pasti akan membantu hambanya yang sedang mengalami kesulitan. Setelah itu Pak Ustadz memberikan air amalan kepada Galang untuk membantu Nisa. Lalu setelah itu Galang pun pulang ke rumah dan dia kemudian mengusapkan air itu ke kepalanya Nisa. Dan Nisa pun mulai sedikit sadar dan Galang menenangkannya. Di malam keempat di sini terlihat ibunya Irma dan Wulan tiba-tiba kerasukan. Dia memecahkan semua piring dan gelas di dapur. Dia berjalan di atas pecahan kaca itu dan dia menelan kaca-kaca itu hingga tenggorokannya terbeset oleh kaca-kaca itu. Namun dia tidak sedikit pun merasa kesakitan. Lalu Irma dan Wulan pun pulang. Kemudian mereka melihat ibunya tergeletak tak bernyawa. Tenggorokannya hancur, Wulan menangis histeris. Namun Irma terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa ada yang salah, kenapa ibunya harus mati juga. Setelah ibu Galang mati yang tidak ada hubungan darah dengan Nisa. Padahal kata si dukun yang bakal mati itu Nisa dan Sophia. Tapi kenapa ibunya yang malah mati? Besoknya setelah selesai pemakaman, Irma meminta maaf kepada Wulan. Wulan yang mendengar itu merasa aneh. Dia mengira kalau Irma melakukan hal yang tidak-tidak. Irma pun mengakui kalau ibunya meninggal itu gara-gara Irma. Irma pergi ke dukun itu untuk menyantet Nisa. Irma tidak berpikir panjang karena memang pada saat itu Irma sangat kecewa kepada Galang. Dia hanya ingin mendapatkan Galang sepenuhnya. Wulan sangat gak habis pikir kepada Irma. Wulan mengatakan kalau mungkin Wulan juga akan ikut mati. Sementara itu di tempat lain Nisa kembali kerasukan. Dia pun menggantungkan dirinya sendiri. Namun untungnya ada Galang yang segera menolongnya. Galang di sini merasa kebingungan harus ngapain lagi. Dia merasa sangat tidak berguna
Lalu Pak Ustadz menyuruh Galang membawa Nisa ke aula masjid nanti malam. Lalu setelah itu Pak Ustadz pergi, datanglah Irma dan Wulan. Irma ke sana meminta maaf kepada Galang. Dia mengaku kalau yang mengirim jin itu adalah Irma. Dan dialah penyebab semua ini terjadi. Galang yang mendengar itu menganggap kalau Irma itu sudah gila. Bagaimana bisa dia tega melakukan itu semua hanya demi mendapatkan cintanya Galang. Dan singkatnya malam kelima pun tiba. Irma di sini berencana untuk pergi ke si dukun agar dia menghentikan semuanya. Namun tiba-tiba Wulan pun kerasukan dan menyerang Irma. Wulan pun mengejar Irma sampai keluar rumah. Dan di sini Wulan malah menaiki pohon besar. Irma sadar kalau jin itu akan membunuh Wulan. Irma memohon-mohon untuk tidak melukai adiknya itu. Namun jin itu sudah terikat sebuah perjanjian dengan si dukun. Jin itu akan membunuh semua orang yang disuruh oleh si dukun itu. Kepala Wulan pun hancur dan kojor pada saat itu juga. Irma merasa kalau semua ini ada yang salah. Dia pun bergegas pergi ke rumah si dukun itu. Sementara di tempat lain, Pak Ustadz dan yang lainnya bersiap-siap untuk meruqyah Nisa. Dan Irma akhirnya sampai di rumah si dukun. Irma menanyakan kenapa ibu dan adiknya yang malah mati. Lalu istri si dukun menjawab, darah siapa yang kamu bawa pada saat itu? Namun Irma memberontak masuk untuk bertemu langsung dengan si dukun. Hingga Irma tidak sengaja membunuh istri si dukun itu. Irma pun memohon untuk menghentikan semuanya. Dia sudah tidak peduli dengan semuanya karena kini dia sadar kalau selanjutnya pasti dia yang akan mati. Nisa semakin parah. Pak Ustadz membacakan semua bacaan yang biasa mempan kepada berbagai jin. Namun Nisa malah semakin brutal dan mengamuk, hingga membuat keadaan semakin tidak terkendali. Sementara itu Irma tubuhnya bergerak sendiri, dan Irma memukul kepalanya sendiri hingga berlumuran darah. Kemudian tulang-tulangnya dipatahkan seperti orang yang sedang dibelenggu, hingga Irma akhirnya mati dengan sangat mengenaskan. Sementara itu Pak Ustadz berhasil menenangkan Nisa. Lalu tiba-tiba datang Sophia dan terkuaklah fakta. Jin itu ternyata selama ini merasuki tubuhnya Sophia. Sophia lah yang mengendalikan semuanya. Ternyata darah yang dibawa oleh Irma itu adalah darahnya Sophia. Irma belum tahu kalau Sophia sudah datang bulan. Dia mengira kalau darah yang ada di pembalut itu adalah darahnya Nisa. Dan oleh sebab itulah ibunya Galang, ibunya Irma, Wulan dan Irma mati karena mereka semua mempunyai hubungan darah dengan Sophia. Jin itu akan menghabisi semuanya dan di sini Sophia juga akan membunuh ayahnya sendiri. Namun Pak Ustadz berhasil menyelamatkannya dan mengusir jin yang ada di dalam tubuhnya Sophia.